teman-teman, salam sejahtera, salam olahraga. Teman-teman, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah perkembangan peserta didik dan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Masih. Perkenalkan, nama saya Yones Manumoma. Perkenalkan, nama saya Fadu Sitamunau. Nama saya Wika Sinaga. Saya Alfonso Jega. Saya Okta Krisman Jemasi. Saya Doni Kusmana Reva. Dan pada saat ini kami akan menyelesaikan tugas kesempatan kami tentang pembuatan video untuk menganalisis perkembangan dari peserta didik. Untuk video selanjutnya, teman-teman saksikan seterusnya. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada saat ini kami sedang bersama Bapak Pak Abu Irman, mana Pak Irman pada saat ini sebagai narasumber pada kami pada saat ini untuk menyelesaikan tugas semester kami dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada pun nanti beberapa pertanyaan yang kami ajukan untuk Pak Irman pada saat ini, dan sebelumnya mohon izin kepada Bapak Irman untuk lebih detail mohon memperkenalkan diri singkatnya di mana tentang hubungannya. Iya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya dulu terima kasih saya, selamat sore semuanya. Izin, terima kasih untuk adik-adik semua datang melakukan wawancara untuk menyelesaikan salah satu tugas dari kampus tentang pendidikannya. Nah, sebelumnya dulu perkenalkan nama saya Wilman Agus Diwa. Sekarang saya masih mengajar di SMP Dunia, khususnya di kelas 9 dan kelas 1. Itu saja tentang pendidikan. Terima kasih dari Pak Firman. Dan pada saat ini Pak, jadi dari tugas kesehatan kami ini kami mengangkat topik yaitu perkembangan emosi peserta didik. Jadi Pak tadi mengatakan guru ya di SMP. Nah, karena itu Pak, kita semenjak Bapak mengajar di SMP itu, jadi menurut Bapak bagaimana sih perkembangan emosi dari peserta didik? Oke, baik, terima kasih tentang perkembangan emosi pada peserta didik, khususnya di SMP. Misalkan tentang perkembangan emosinya sangat berbeda-beda tergantung orangnya juga. Nah, untuk mengantisipasi perkembangan tersebut tentunya kita harus mengenal lebih detail tentang salah satu siswa atau salah satu siswa tersebut. Nah, jadi mengenali tersebut kita melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada siswa tersebut. Nah, jadinya kalau kita memahami perkembangan emosional mereka secara keseluruhan, otomatis secara cepat kita tidak bisa memahaminya. Nah, cara memahaminya itu kita dulu harus mengenal satu persatu orangnya. Setelah kita mengenal satu persatu orangnya, tentunya kita harus melanjutkan keemosian itu di mana? Apakah pada saat kita berbicara itu dia tidak menerima, tentunya dia emosi di sini. Kita harus pahami. Ya, pertama itu kita harus mengenal karakter masing-masing siswa tersebut sebelum kita mengenal perkembangan emosional kepada anak-anak tersebut. Karena anak-anak SMP ini beda dengan anak-anak SD dengan anak-anak SMA. Ya, di masa anak-anak SMP ini mereka itu emosinya itu sangat tinggi. Ya, tentunya kita sebagai guru ataupun saya sebagai guru harus mengenal lebih detail tentang perkembangannya emosional ini. Artinya ketika kita masuk, kita tentunya memperkenalkan dulu apa sebabnya emosi. Ini hari pertama. Hari kedua kita
teliti lagi sebab itu apa yang mempunyai emosi. Ya, artinya dalam seminggu itu kita rancang bagaimana perkembangannya emosionalnya. Ya. Nah, di situ muncul namanya kita bisa memahami atau mengenal emosi. Setelah kita mengenal emosi ini, kemudian kita bisa mengantisipasinya dan berubahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan untuk emosi tersebut. Mungkin itu saja tentang perkembangan emosional khususnya di anak SMP. Kita harus mengenal dulu sebelum kita harus mengenal karakternya dulu sebelum kita mengenal emosi. Mungkin itu saja. Terima kasih jawaban yang saya berikan sebagai Pak perkembangan emosi seperti ini. Karena sebagai seorang guru lebih mengenal ya hanya sifat atau bagaimana karakter emosi dari seperti tersebut. Nah, jadi ini juga Pak, kadang sebagai seorang siswa itu ada yang memang sifat itu tidak bisa kita ukur ataupun tidak bisa kita tebak, sehingga bisa saja tertimbul yang namanya keanehan ataupun hal yang dapat bisa merugikan kita semua ataupun bisa kita katakan hal negatif, sehingga bisa menimbulkan atau memunculkan kita. Jadi Pak, kalau kita bisa sebagai seorang guru, apa tindakan yang harus kita berikan atau perlu sanksi pada seorang saudari tersebut? Oke, terima kasih ya, pertanyaannya sangat luar biasa dan itu pun sering terjadi di peserta ini ya, khususnya di anak SMP. Karena anak SMP ini masa-masa remaja, artinya mereka baru mengenal istilahnya emosian dan masing-masing. Jadi cara mengatasi itu tersebut adalah pertama ketika dia melakukan kesalahan yang fatal atau kesalahan terhadap siswanya yang menyebabkan keributan, kita tidak harus bertindak secara cepat. Ya. Kita dulu mungkin dia terlebih dahulu, jangan langsung kita marahi. Ya. Jangan kita langsung marahi. Contohnya dia membuat keributan di situ, langsung kita marahi jangan. Ya. Jangan kita marahi. Kalau kita marahi, itu nanti akan menyebabkan juga dia bisa menangis atau membunuh. Tidak harus marah, ya, tidak harus marah atau memukul siswa tersebut. Kalau kita memukul, otomatis menyebabkan apa yang tidak kita inginkan. Jadi kita juga dekatkan dia, cuma dia secara langsung, ya panggil dia, satu persatu dulu kita panggil. Kita tanya dulu apa penyebabnya dia melakukan itu. Setelah kita tahu bahwasanya ini penyebabnya dia melakukan keributan, kita panggil yang satu yang lainnya. Apakah benar atau tidak? Ketika benar, berarti kita tidak menyalahkan dia. Walaupun dia salah, kita tidak boleh menyalahkan dia ataupun memukul dia ataupun menghukum dia. Tapi kita mendamaikan, kita kasih saran supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Ya, itu kita panggil ke depan, dia minta maaf, dia akan minta maaf kepada kita. Tapi kita minta maaf kepada siswa-siswa yang ada.